saya bertanya. Sabar dulu Julius. Saya bertanya kepada Anda semua, bisa? Jangan Boleh? semua juga, satu-satu aja. Oh, enggak, biar aja sekali menjawabnya, apapun jawabannya, kan saya enggak bantah jawaban mereka. Oh, bertiga langsung menjawab gitu. Manjila jawab bagaimanapun ada, saya enggak akan bantah. Oh, oke, Bisa? silakan. Oke, silakan. Baik, kembali saya katakan kepada Anda semua yang bertiga ini. Nandar, Juma, akal sehat, ada di sini saya lihat. Saya bertanya, hanya saya sebatas bertanya, tidak pernah menimbulkan di Quran di hadis ya. Ingat kata-kata saya, enggak pernah itu. Saya bertanya, pernah saya baca, pernah saya pelajari. Kalau salah luruskan, maaf kalau salah. Ada neraka di dalam Muslim dijaga malaikat 9 malaikat. Pertanyaan saya, kok bisa malaikat menjaga neraka? Apa lari orang yang di neraka itu? Yang kedua, kok ada di situ pohon jatum? Kok bisa berbuah pohon jatum di neraka? Pertanyaannya, Hanes, kok bisa dijaga neraka? Apa lari orang yang di neraka? Yang kedua, kok ada makanan pohon jaitun di situ? Gimana cara? Berarti hidup orang di neraka. Oke, Silakan terima kasih siapapun Pak. bertanya. Hanya pertanyaannya, hanya pertanyaan. Saya kan ulangi pertanyaannya, apakah di neraka, kenapa di neraka ada malaikat untuk menjaga dan kenapa ada pohon yang bisa berbuah di neraka? Silakan Bang Yonatan atau Dokter Akal. Tapi sebentar dulu Pak Pipo, itu pertanyaan dari mana? Dari hadis ada tertuliskah? Ada tertulis pernah saya baca di Quran. Ada pernah saya baca, saya lupa. Kalau enggak orang ini enggak tahu ya, kita tutup itu pertanyaan. Enggak ada itu Pak Pipo ya, jelas enggak ada, udah. Maka saya katakan, enggak, saya enggak paham. Tetapi pernah saya baca di dalam Quran. Itu ada. 9 malaikat menjaga neraka. Pertanyaannya, kenapa harus dijaga itu? Supaya manusia di neraka itu jangan lari. Jangan diulang-ulang Pak Pipo. Udah. Siap. Silakan Pak Yonatan Nandar, kalau boleh dijawab aja dari iman keislaman sendiri ya, karena kita belum berdiskusi. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ko Julius dulu silakan Ko Julius. Oke, mungkin kalau kita bicara malaikat ya menjaga, itu malaikatnya itu ada tuh si Malikil ya, Malik ya, malaikat Malik yang menjaga supaya orang-orang seperti Pak Vivo ya nggak kabur. Ya, jadi memang tugas malaikat itu menggiring Pak Vivo untuk masuk ke neraka. Enggak begini bro, jangan kamu katakan sebagai papi bahwa kalau itu ada bukan contoh dulu. Enggak, siap. saya contohkan kau di situ. Julius saya turunkan dari tadi memang mancing dia. Mungkin Bang Nandar aja lah. Silakan Bang Nandar. Baik dalam Islam maupun di dalam Kristen, sorga dan neraka ini adalah perihal yang sangat besar, saudara-saudara yang terkasih. Ya, contoh jangankan surga dan neraka ya, di dalam Kristen maupun di dalam Islam maupun di dalam Yahudi ada yang namanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Suara saya noise ini, Pak Pipo tolong di mute dulu. Aman. Di mute dulu biar nggak ada. Nah, edukasi ya guys ya. Oke, saya ulangi lagi ya, karena saya tuh kalau ada suara-suara gitu jadi hilang konsentrasi. Baik di dalam Islam maupun di Kristen, ada seorang malaikat yang namanya Jibril. Karena di dalam bahasa Ibrani nggak ada jim, adanya gimel, jadi Gabriel. Sama oknum dan sosoknya. Gabriel ini saudara-saudari yang terkasih, adalah seorang malaikat yang namanya terdiri dari 2 kosakata. Apa itu? Gebra dan El. Gebra artinya perisai. Gebra artinya pelindung. El Allah, pelindung Allah. Loh. Apa tugas malaikat Gabriel? Sebelum saya jelaskan tugas malaikat Gabriel, ada di dalam Kristen Yahudi itu 3 malaikat agung. Ada malaikat Gabriel. Dari Al-Quran aja. Sebentar, ini komparasi. Sebentar komparasi biar Pak Pipo. Bro Nandar, yang saya tanya, dengar dulu bro, kita mengedukasi dulu, nggak apa-apa bertausiah dulu sebentar, santai aja, nanti kita bisa diskusi. Ini bertanya, kan kita tidak debat kan, bertanya itu kita mengedukasi untuk agar mengedukasi tentang gini kan masalah keimanan Anda, dari iman Anda disuruh menjelaskan. Ketika Anda tidak bisa, bilang aja tidak bisa. Jangan membawa, jangan dipaksakan. Siap. Kamu tidak bisa gitu loh. Menjelaskan keimanan. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Apakah
kenapa neraka dijaga Kenapa malaikat di gitu ya? neraka itu ada malaikat sebagai penjaga, dan kenapa pohon ada di neraka berbuah lagi gitu maksudnya? Saya rasa itu Oke. jelas gitu. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap malaikat di dalam Islam itu jangankan penjaga neraka ya. Ada yang namanya malaikat sebagai pembawa kabar gembira, sebagai perantara antara Allah dengan para nabinya. Ada malaikat yang membagikan rezeki ada. Jadi Allah itu menyuruh ya. Ada malaikat yang menurunkan hujan ada. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk ada, Raqib dan Atid. Ada malaikat yang menjaga alam barzah itu tadi, alam kubur, yang bertanya kepada arwah atau roh yang sudah meninggal, malaikat Mungkar dan Nakir. Hal-hal yang sepertinya menurut kita adalah biasa, ada malaikatnya. Pencatat amal ada. Surga dan neraka pun ada. Malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik, gitu kan? Ada itu sudah ketetapan Allah di dalam nas Al-Qur'an. Memang ada tugas-tugas malaikat yang salah satu di antaranya adalah penjaga neraka. Lalu di dalam neraka ada pohon, ada namanya pohon jakun ya, sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah. Itu pohon yang menghasilkan buah yang berduri, yang buah berduri itu akan diwawalkeun bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesianya apa ya, disuapkan, suruh dimakan oleh orang-orang kafir yang nantinya berada di dalam neraka. Jadi bukan hanya pohon, itu pohon yang ketika memakan buah jakun itu, maka orang-orang itu buah berduri gitu loh, bukan hanya buah. Jadi jangan bayangkan buah yang enak, bukan, buah berduri itu. Buah berduri ketika memakannya akan terasa tersiksa, akan terasa susah payah. Gitu Pak Pipo, itu dalam keimanan kami ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mantap. Baik. Udah mendengar jawaban dari Bang Nandar ya, Pak Pipo? Enggak, belum. Yang saya dengar begini, yang Oke. saya tanya Bro Jangan. Nandar, enggak, bukan, yang pertanyaan ini belum pas. Oke, Yang saya terima kasih tanya, Pak Pipo. kenapa? Ini Ya. bentar. Oke, kita masuk aja ke dalam ranah diskusi. Bagaimana kira-kira kalau memang mau saling menekan? Oke. Yang saya tanya tadi, sedikit dulu Ken, yang saya tanya belum dijawab Bro Nanda. Yang saya tanya, kenapa malaikat yang 9 ini menjaga neraka? Pertanyaan itu, kenapa harus dijaga neraka itu? Apa yang di dalam neraka menjadi lari atau apa? Apakah malaikat ini bisa memang mampu ini ada di dalam neraka? Hanya bertanya penjelasan itu, bukan yang Nanda tanya, kan bukan itu jawaban yang saya katakan tadi. Tapi kalau itu jawaban Anda, terserah Anda, saya nggak masalah. Ya, makanya aku bilang Pak Pipo, bukan kita yang harus menyimpulkan. Saya udah sering bilang sama kalian. Oke, lanjut kalau itu nih masalahnya. Kalau mau langsung mengkomparasi seperti itu, Boleh saya jawab, saya tambahkan boleh nggak? Ustaz Haji boleh. Oke, silakan Bang Juma. Boleh saya tambahkan? Silakan Bang. Ustaz Haji boleh. Oke, makasih Dinda. Jadi yang ada di dalam agama Islam dan Kristen itu mengenal malaikat itu hanya di Islam. Di Kristen itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada original teks itu tidak ada malaikat. Makhluk yang ada, makhluk yang berkepala 4, itu yang ada di agama Kristen. Nah ini izinkan saya menjelaskan. Kalau Pak Pipo tadi mengatakan 9, itu dikatakan di Al-Quran di surah Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyarah. Artinya apa? 19 Pak, bukan 9. Jadi diterangkan pula di dalam Al-Quran bahwasanya memang di neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat kejam di sana, Pak. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat bengis, kejam. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim dijelaskan di ayat 6, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi Allah itu menempatkan malaikat-malaikat yang bengis untuk ranah penyiksaan terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah. Jadi malaikat itu di dalam Islam ya
ada yang ditugasi di surga untuk melayani, untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Di neraka ada yang diperintahkan untuk menyiksa makhluk-makhluk yang ingkar terhadap Allah. Sama seperti muka kita, maka punya tugas untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia atas perintah Allah. Kemudian kalau Anda berbicara mengenai makanan dan minuman orang-orang yang ada di dalam neraka, memang jelas Al-Quran juga menyatakan bahwasanya di dalam neraka itu nanti, dalam surah Ibrahim ayat 16 sampai ayat 17, dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menahannya. Lalu dalam surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36, maka tiada seorang pun teman pun baginya pada hari itu, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah. Nah, itu yang diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, terkait dengan minumannya Pak, minumannya dalam surah Yunus ayat 4, dan untuk orang-orang yang kafir, mohon maaf, disediakan minuman dari air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Nah, lalu kemudian dalam surah Kan ayat 43, sesungguhnya pohon sagum, ini yang dijelaskan Dinda saya tadi, makanan yang banyak terhadap orang yang berdosa, makanan orang-orang yang melakukan dosa di atas muka bumi. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi buah sari kalau dimakan itu mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas di dalam panci. Lalu dalam Ghasyiyah ayat, mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. Itu yang ada di dalam neraka, Pak. Nah, sedangkan kalau kita baca kitab saudara, ya bukan malaikat yang memberi siksaan, malah malaikat yang disiksa di sana. Jadi kita terbalik, Pak Pipo. Demikian. Oke, terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Jadi di sini tujuannya saya adalah menyangkal tuduhan bahwa narasumber-narasumber di TikTok ini susah menjelaskan keimanannya. Ternyata bisa, guys. Apa yang nggak bisa kalau dituntun ya? Ternyata bisa. Bukan nggak bisa. Mereka bisa menjelaskan keimanannya sendiri. Memang terkadang karena pancing-pancingan lah yang membuat tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tersulut emosi. Sebenarnya bisa mereka menjelaskan keimanannya mereka sendiri di sini. Tapi namanya kalau udah diskusi yang dibiarkan, itulah yang membuat kalian menjudge bahwa orang-orang ataupun narasumber di TikTok ini tidak bisa menerangkan keimanannya. Ketika kita biarkan waktu luang, mereka menjelaskannya secara jelas. Walaupun memang ada sedikit gangguan sinyal Bang Juma ya.